Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Bapak Dr. Musli Fauzanuddin MSc selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Inovasi Pelayanan Publik serta teman-teman kelas B yang berbahagia. Di sini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Pelayanan Publik di Sektor Perizinan, Studi Kasus pada Mall Pelayanan Publik di Kota Padang. Sebelum memasuki materi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota-anggota dari kelompok 5. Berikut adalah anggota dari kelompok 5 yang pertama Sylvia Salsazabila, Ardila Mukti, Anida Hana Farosmika, Dwi Kinasi Aprila Suci Berlianing Tias, Dila Laras Kinanti, Alvina Fauzia Zamhari, dan Faiza Indar Nuriyah. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan pada sesi pemaparan yang akan diawali dengan pemaparan bagian pendahuluan. Definisi pelayanan publik menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 menjelaskan bahwa suatu rangkaian kegiatan dalam hal pemenuhan kebutuhan yang diatur oleh peraturan perundang-undangan bagi warga negara atas barang ataupun jasa maupun pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Nah, pada setiap pelayanan pasti mempunyai produk tersendiri, baik itu berupa barang maupun jasa. Nah, dalam hal ini pelayanan yang berkualitas ialah pelayanan yang prima, yang artinya bahwa pelayanan yang diberikan kepada pelanggan telah memenuhi standar kualitas pelayanan yang berlaku. Nah, selanjutnya akan membahas mall pelayanan publik. Mall pelayanan publik di sini merupakan tempat penyelenggaraan pelayanan publik atas barang, jasa maupun administratif dalam menyediakan pelayanan yang cepat, efektif, dan efisien. Adanya mall pelayanan publik di sini menjadi salah satu usaha pemerintah dalam melakukan inovasi-inovasi dalam hal pelayanan publik. Kehadiran adanya mall pelayanan publik di sini menjadikan salah satu program prioritas bagi pemerintah dalam peningkatan bidang aksesibilitas ataupun kualitas pelayanan publik dalam rangka mewujudkan suatu daerah atau wilayah menjadi lebih baik lagi. Selanjutnya, sesuai dengan kebijakan Kementerian Pan-RB Nomor 23 Tahun 2017 tentang penyelenggaraan mall pelayanan publik di pusat dan di daerah, mall pelayanan publik terdapat di hampir seluruh daerah di Indonesia. Salah satunya ialah mall pelayanan publik di Kota Padang. Mall pelayanan publik di Kota Padang diatur dalam Peraturan Wali Kota Nomor 54 Tahun 2018 dan memiliki visi untuk mewujudkan pelayanan publik yang rancak, ramah, adil, normatif, cepat, akuntabel, dan berkualitas. Mall pelayanan publik Kota Padang hadir untuk memberikan kemudahan, kecepatan, keterjangkauan, keamanan, dan kenyamanan kepada masyarakat wilayah Kota Padang untuk mendapatkan pelayanan secara terjangkau dalam satu tempat, meliputi pelayanan perizinan maupun non-perizinan, serta pelayanan pengaduan maupun informasi yang dibutuhkan. Sejak peresmiannya pada 27 Desember 2018 hingga kini, maka pada pembahasan selanjutnya akan ditelaah bagaimana implementasi penyelenggaraan selama kurun waktu berjalan dalam pemberian pelayanan publik sektor perizinan di Mall Pelayanan Publik Kota Padang. Yang kedua adalah bab permasalahan. Mall pelayanan publik atau yang disingkat dengan MPP adalah tempat berlangsungnya kegiatan atau aktivitas kegiatan penyelenggaraan pelayanan publik atas barang, jasa, dan atau pelayanan administrasi yang merupakan perluasan fungsi pelayanan terpadu daerah serta pelayanan BUMN, BUMD, dan swasta dalam rangka penyediaan pelayanan yang cepat, mudah, terjangkau, aman, dan nyaman. Adapun salah satu pelayanan yang ada di mall pelayanan publik yaitu pelayanan perizinan. Menurut Syaran Bahasa, izin adalah perbuatan hukum administrasi negara bersegi satu yang mengaplikasikan peraturan dalam hal konkret berdasarkan persyaratan dan prosedur sebagaimana ditetapkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan. Kendala yang dihadapi dalam penyelenggaraan mall pelayanan publik di Kota Padang, yang pertama yaitu kendala internal. Yang pertama, sumber daya manusia. Itu petugas layanan yang di bawah naungan instansi Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kesehatan, Dinas PUPR, dan instansi BUMN atau BUMD lainnya sering tidak berada di dalam ruangan mall pelayanan publik di jam kerja atau di jam operasional mall pelayanan publik. Yang kedua yaitu kurangnya sarana dan prasarana di mall pelayanan publik Kota Padang. Di Mall Pelayanan Publik Kota Padang, belum terpenuhinya sarana dan prasarana di mall pelayanan publik selain tempat bermain anak-anak bagi pengunjung yang membawa anak. Selain kendala internal, ada juga kendala eksternal, yaitu dalam memberikan pelayanan publik di Mall Pelayanan Publik Kota Padang, terlihat masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang keberadaan mall pelayanan publik itu sendiri, sehingga masyarakat tidak mengetahui adanya mall pelayanan publik, keberadaan mall pelayanan publik secara fungsi, tujuan, dan jenis pelayanan mall pelayanan publik di Kota Padang itu sendiri. Apa itu mall pelayanan publik? Mall pelayanan publik didefinisikan sebagai tempat berlangsungnya kegiatan atau aktivitas penyelenggaraan pelayanan publik atas barang jasa atau pelayanan administrasi yang merupakan perluasan fungsi pelayanan terpadu baik tingkat pusat maupun daerah serta pelayanan BUMN, BUMD, atau swasta dalam rangka menyediakan pelayanan yang mudah, cepat, terjangkau, aman, dan nyaman. Kota Padang merupakan salah satu kota yang sudah meresmikan keberadaan mall pelayanan publik.
Mall pelayanan publik di Kota Padang ini telah diresmikan sejak bulan September 2018 sesuai dengan Peraturan Wali Kota Nomor 54 Tahun 2018. Adapun jenis pelayanan yang diberikan oleh mall pelayanan publik adalah pelayanan perizinan maupun non-perizinan. Seperti halnya di Mall Pelayanan Publik Kota Padang, melayani izin mendirikan bangunan, izin usaha jasa konstruksi, izin lingkungan, izin industri, izin usaha perdagangan, dan masih banyak lagi. Lalu, siapakah yang menjadi pengguna mall pelayanan publik? Adalah citizen atau warga negara atau pelaku usaha atau badan usaha kegiatan tertentu. Lalu, seperti apakah proses dan persyaratan perizinan di mall pelayanan publik? Jadi, proses dan persyaratan layanan mall pelayanan publik itu didasarkan pada mekanisme prosedur yang dikoordinasikan oleh penyelenggara MPP. Misalkan, seperti di Kota Padang, yang menggunakan standar indikator pelayanan publik menurut Kemenpan nomor 63 Menpan 7 2003 tentang standar pelayanan yang menggambarkan tentang alur atau prosedur pelayanan yang sudah ditetapkan oleh pelaksana pelayanan. Pada pelayanan perizinan di Kota Padang, perizinan yang dilayani itu Dinas Penanaman Modal misalnya, yang memiliki alur pelayanan yang awalnya hanya bisa dilayani langsung oleh customer service atau melalui pendaftaran secara online melalui pojok mandiri yang disediakan dalam gedung MPP Kota Padang. Dan selanjutnya, setelah customer service memberikan arahan untuk menemui petugas pelayanan perizinan, apakah diakses atau tidak, dan kemudian jika sudah disetujui, maka dilakukan proses percetakan lembaran perizinan dan langsung mendapatkan pendatanganan izin, dan adapun waktu penyelesaiannya akan ditetapkan sejak saat pengajuan permohonan penyelesaian termasuk pelayanan pengaduan. Masalah apa saja yang dihadapi oleh masyarakat dalam pelayanan publik? Pelayanan publik yang berkualitas disebut dengan pelayanan prima. Pelayanan prima ini berarti pelayanan terbaik dengan memenuhi standar kualitas pelayanan. Standar kualitas pelayanan dapat digunakan dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, sederhana, terjangkau, serta terukur. Namun, hingga saat ini, pelayanan publik di Indonesia masih banyak mendapatkan keluhan dari masyarakat. Mall pelayanan publik atau MPP di Kota Padang yang dalam melaksanakan pelayanan publik masih banyak kendala yang dihadapinya. Faktor penghambat penyelenggaraan MPP di Kota Padang yaitu 1. Rendahnya sarana dan prasarana yang berada di MPP Kota Padang. Selain itu, sulit dijangkaunya lokasi penempatan MPP karena berada di daerah pasar dan dianggap kurang strategis oleh masyarakat. Kedua, rendahnya disiplin petugas layanan dalam memberi pelayanan kepada pengunjung sehingga pengunjung harus menunggu waktu yang lama untuk mendapatkan pelayanan. Ketiga, rendahnya pemahaman masyarakat Kota Padang mengenai mall pelayanan publik. Masyarakat masih belum mengetahui mengenai fungsi dan jenis layanan apa saja yang ada di MPP Kota Padang. Hal ini diakibatnya kurangnya sosialisasi yang dilakukan baik oleh pemerintah maupun petugas pelayanan MPP. Siapa yang menjadi korban dalam kasus pelayanan publik? Mall pelayanan publik di Kota Padang dinilai masih memiliki kendala dalam proses pelayanan publik. Dalam hal ini yang paling dirugikan adalah masyarakat Kota Padang itu sendiri, karena untuk memenuhi kebutuhan administrasi hanya dapat dilakukan oleh instansi pemerintah. Masyarakat di Kota Padang langsung merasakan pelayanan yang diberikan, sehingga masyarakat berperan penting sebagai salah satu aspek dalam melakukan perbaikan dan pembaharuan pelayanan publik di masa yang akan datang. Deskripsikan bagaimana tanggapan pengguna terhadap pelayanan yang diberikan. Kondisi penyelenggaraan pelayanan publik yang dilaksanakan oleh aparatur pemerintah mendapat banyak pengaduan dan keluhan dari masyarakat. Kritik maupun saran dari masyarakat kerap diarahkan untuk pelayanan publik yang dianggap lamban, sensitif, atau bisa dikatakan tidak berfokus pada proses dan prosedur, sehingga menyebabkan munculnya pandangan negatif dari masyarakat. Pelayanan publik yang didapatkan masyarakat dianggap kurang memuaskan dan masih memerlukan banyak biaya, khususnya untuk transportasi, dikarenakan kurang terjangkaunya lokasi MPP di Kota Padang. Lalu masyarakat juga menganggap bahwa petugas pelayanan publik kurang mumpuni dalam menjalankan tugasnya, sehingga diharapkan melakukan inovasi dan pelatihan yang lebih mendalam terhadap para petugas pelayanan publik di MPP Kota Padang. Selain itu, diperlukannya juga sosialisasi yang mendalam terkait informasi mall pelayanan publik agar masyarakat dapat mengetahui dan paham mengenai mall pelayanan publik. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai faktor-faktor yang menyebabkan buruknya pelayanan publik pada mall pelayanan publik di Kota Padang. Adapun beberapa faktor penyebab buruknya pelayanan publik yang diselenggarakan di Indonesia secara umum dikarenakan oleh beberapa faktor, yaitu faktor SDM aparatur, faktor organisasi birokrasi, tata kelola manajemen pemerintahan, budaya birokrasi, strategi pelayanan, komunikasi birokrasi yang lemah, dan lemahnya implementasi kebijakan. Terdapat beberapa permasalahan yang muncul dalam proses penyelenggaraan pelayanan publik pada mall pelayanan publik di Kota Padang. Yang pertama yaitu belum adanya prosedur pelayanan yang jelas. Belum adanya prosedur pelayanan yang jelas diketahui setelah diadakannya sidak pada MPP Kota Padang oleh Ombudsman. Permasalahan tersebut termasuk pada salah satu faktor penyebab buruknya pelayanan publik, yaitu bagian tata kelola manajemen pemerintahan.
Permasalahan yang kedua yaitu petugas layanan yang tidak tepat waktu, di mana petugas pelayanan yang berada di bawah naungan Dinas Kesehatan, Dinas Lingkungan Hidup, dan Dinas PUPR, serta instansi BUMN dan BUMD lainnya seringkali tidak berada pada ruangan saat jam operasional berlangsung. Dalam hal ini, SDM aparatur belum memiliki komitmen yang kuat untuk menjalankan tugas dan fungsinya. Permasalahan yang ketiga yaitu kurangnya sosialisasi. Permasalahan ini timbul karena faktor komunikasi birokrasi yang belum terlaksana dengan baik, sehingga informasi pelayanan terbaru yang ada tidak dapat tersebar secara meluas dalam lingkungan masyarakat. Permasalahan yang keempat yaitu kelengkapan sarana dan prasarana. Mall pelayanan publik di Kota Padang belum tersedia sarana prasarana seperti counter pelayanan, ATM center, tempat bermain anak, ruang laktasi, fasilitas difabel, meeting room, perpustakaan publik, dan multifunction room. Selain itu, lokasi mall pelayanan publik Kota Padang tidak strategis karena tidak memenuhi persyaratan prasarana untuk masyarakat yang lansia, ibu hamil, dan disabilitas untuk menuju mall pelayanan publik tersebut. Sehingga dapat disimpulkan bahwasannya buruknya pelayanan publik di mall pelayanan publik Kota Padang disebabkan oleh faktor-faktor berikut. Yang pertama yaitu tata kelola manajemen pemerintahan, yang kedua yaitu faktor sumber daya manusia aparatur, yang ketiga faktor komunikasi birokrasi, dan yang terakhir faktor perencanaan pembangunan yang tidak optimal. Untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang muncul pada mall pelayanan publik di Kota Padang, diperlukan suatu upaya untuk meminimalisir terjadinya penyimpangan-penyimpangan dalam proses penyelenggaraan pelayanan publik ke depannya. Menurut kelompok kami, terdapat beberapa upaya yang dapat dilakukan oleh mall pelayanan publik di Kota Padang agar menghasilkan pelayanan yang lebih baik. Yang pertama yaitu dengan memberikan sanksi yang tegas pada petugas aparatur yang berperilaku tidak sesuai dengan peraturan yang ada dan tidak menunjukkan komitmen yang baik untuk menjalankan tugas dan fungsinya. Yang kedua yaitu membentuk prosedur pelayanan yang jelas dan tersistematis sebagai acuan bagi aparatur negara untuk menyelenggarakan pelayanan publik. Pada dasarnya, prosedur pelayanan merupakan hal yang sangat penting. Yang ketiga yaitu mengadakan sosialisasi secara berkala mengenai pelayanan publik terbaru yang diselenggarakan oleh pemerintah, sehingga masyarakat mengetahui dan dapat memanfaatkan pelayanan publik tersebut secara optimal. Yang keempat yaitu mengoptimalkan perencanaan pembangunan gedung pelayanan dengan mempertimbangkan akses dan sarana prasarana yang ada di dalamnya, sehingga ketika pelayanan publik tersebut diselenggarakan, manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat. Mall tempat pelayanan publik merupakan tempat berlangsungnya berbagai kegiatan pelayanan publik. Di Kota Padang, mall pelayanan publik diresmikan pada September 2018 oleh Wali Kota Padang itu sendiri, yaitu Mahyedi. Namun sayangnya, mall pelayanan publik di Kota Padang memiliki beberapa hambatan, diantaranya adalah petugas pelayanan publik kurang memiliki kesadaran waktu yang baik, sarana dan prasarana yang kurang memadai, dan juga kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pegawai pemerintah kepada masyarakat di Kota Padang. Penyebab mengapa pelayanan publik di Kota Padang masih buruk adalah karena kurangnya perencanaan pembangunan pelayanan publik, kurangnya komunikasi antar pegawai, dan juga tata kelola pemerintahan yang masih kurang baik. Saran yang dapat kelompok kami berikan adalah sebagai pelayanan publik, pemerintah perlu menerapkan etika pelayanan publik sesuai pedoman agar tidak merendahkan kewibawaan pemerintah sebagai alat negara. Perlunya menumbuhkan rasa kesadaran dan kepercayaan kepada masyarakat untuk mencapai cita-cita negara.